Pengaruh pH terhadap reaksi enzimatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1A yang beranggotakan yaitu saya sendiri Rafnika Fetia, saya Amanda Narsitiara, saya Nabila Mazara, saya Andira Priska, saya Firmalia Heliani. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi praktiknya. Selamat menyaksikan. Enzim berperan sebagai katalis di dalam reaksi dan mempercepat reaksi kimia. Tetapi pada akhir reaksi akan dikembalikan ke bentuk semula sehingga dapat mengkatalis reaksi kimia berikutnya. Kenyataan ini membuat tubuh tidak perlu memproduksi enzim dalam jumlah yang banyak atau kadar enzim dalam tubuh kecil sehingga pengukuran enzim tidak dapat dilakukan secara langsung. Enzim amilase mencerna pati secara bertahap, menghasilkan disakarida yang tidak berwarna. Salah satunya adalah disakarida bila direaksikan dengan iodin. Enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini berfungsi memecah zat pati atau karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Untuk alat yang digunakan ada tabung reaksi, waterbed, rak tabung reaksi, Erlenmeyer, gelas ukur 10 ml, dan spektrofotometer. Bahan yang digunakan adalah larutan enzim amilase, larutan natrium klorida 0,9%, larutan amilum 1%, larutan penyangga masing-masing kelompok dengan satu macam pH, pH 4, 6, 8, dan larutan KiO3, Ki 5,0 gram, KiO3 0,357 gram, NaOH 1 N 2,0 ml, dan Aquades 6 larutan HCl. Sediakan tabung reaksi sebanyak 5, tandai masing-masing 0, 5, 10, 15, dan 20. Dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 15 ml larutan buffer dengan pH berbeda yang telah ditentukan, yaitu pH 4, pH 6, dan pH 8. Tambahkan 3 ml larutan kanji dan 6 ml larutan natrium klorida 0,9%. Kocok sampai semua larutan tercampur, kemudian inkubasi dalam penanas air pada suhu 38 derajat Celcius. Tambahkan 1 ml larutan enzim ke dalam gelas Erlenmeyer dan aduk cepat. Pada saat penambahan enzim ini, catat waktunya, nyalakan stopwatch. Sekitar 5 menit setelah penambahan enzim ke dalam gelas Erlenmeyer, pipet 1 ml larutan dari gelas Erlenmeyer, masukkan larutan ke dalam pipet ke dalam tabung reaksi yang ditandai 5. Ketika penghitung waktu 5 menit muncul, kocok sebentar. Demikian seterusnya, tepat setiap 5 menit, kemudian masukkan masing-masing 1 ml larutan dari gelas Erlenmeyer ke dalam tabung reaksi yang diberi tanda 10, 5, dan 20 seperti di atas, kocok sebentar. Setelah semuanya selesai, tambahkan 1 ml larutan KiO3 ke dalam masing-masing tabung reaksi, aduk rata hingga merata, tunggu 5-10 menit, menentukan intensitas warna yang muncul dengan spektrofotometer dengan panjang global 660 nm. Pengukuran pH aktivitas enzim pada buffer 4. Untuk waktu T0 menit, absorban yang didapatkan itu 0,661 dan juga persen substrat cerna itu sebanyak 0. Waktu T5 menit, untuk absorban yang didapatkan itu 0,091 sedangkan substrat cernanya itu mendapatkan 86,23%. Untuk waktu T10 menit, absorban yang didapatkan itu 0,071 dengan persen substrat cerna sebesar 89,25%. Untuk waktu T15 menit, untuk absorban didapatkan itu 0,073 dengan persen substrat cerna sebesar 88,95%, sedangkan untuk waktu 20 menit, absorban yang didapatkan itu 0,077 dengan persen substrat cerna sebesar 88,35%. Ukuran pH aktivitas enzim pada buffer 6. Untuk waktu T sama dengan 0 menit, absorban yang didapatkan itu 0,942 dengan persen substrat cerna sebanyak 0. Sedangkan waktu 5 menit, absorban yang didapatkan itu 0,061 dengan persen substrat cerna sebesar 93,52%. Untuk waktu T10 menit, absorban yang didapatkan itu 0,063 dengan persen substrat yang didapatkan 93,31%. Untuk waktu
T sama dengan 15 menit, absorban yang didapatkan itu 0,061 dengan persen subtracernya sebesar 93,52%. Sedangkan untuk waktu T sama dengan 20 menit, absorban yang didapatkan 0,055% dengan persen subtracernya sebesar 94,16%. Pengukuran pH aktivitas enzim pada buffer 4. Untuk waktu T sama dengan 0 menit, absorban didapatkan itu 0,889, sedangkan persen subtracernanya sebesar 0. Untuk waktu T sama dengan 5 menit, absorban yang didapatkan itu 0,095 dengan persen subtracernya sebesar 89,31%. Untuk waktu sama dengan 10 menit, absorban yang didapatkan itu 0,082 dengan persen subtracernya sebesar 90,77%. Untuk waktu sama dengan 15 menit, absorban yang didapatkan itu 0,080 dengan persen subtracernya sebesar 91%. Untuk waktu T sama dengan 20 menit, absorban yang didapatkan itu 0,079 dengan persen subtracernya sebesar 91,11%. Praktikum kali ini tentang pengaruh pH terhadap reaksi enzimatik. Agar berfungsi optimal, enzim memerlukan kondisi lingkungan yang sesuai, salah satunya pH. Peningkatan pH akan meningkatkan laju reaksi, akan tetapi jika sudah melewati pH optimum, maka aktivitas enzim akan menurun dan hal ini biasanya disebabkan oleh denaturasi enzim. Nah, dalam praktikum kali ini, enzim amilase digunakan untuk mengkatalis reaksi pemecahan amilum atau fatty menjadi gula sederhana. Dengan aktivitasnya dipengaruhi oleh pH yang berbeda, yaitu pH 4, pH 6, dan pH 8. NaCl 0,9% itu berfungsi menjaga keseimbangan ionik agar enzim bekerja optimal. Sedangkan amilum adalah substrat yang dipecah oleh amilase. Buffer digunakan untuk mempertahankan pH selama reaksi. Dan KiO3 itu berperan sebagai indikator di mana itu menghasilkan perubahan warna sesuai sisa amilum yang diukur dengan spektrofotometer. Nah, HCl digunakan untuk menghentikan reaksi enzimatik pada waktu tertentu. Suhu 38 derajat Celcius itu dipilih untuk mendekati suhu optimal bagi reaksi enzim amilase. Nah, berdasarkan pengamatan, enzim amilase masih aktif pada pH 4 tetapi dengan efisiensi yang rendah, dengan persentase substrat tercerna tertinggi sekitar 88,35%. Aktivitas tertinggi terjadi di awal reaksi, namun melambat setelah 5 menit. Nah, pada pH 6, amilase menunjukkan aktivitas optimal dengan persentase substrat tercerna melebihi 90%, yang menunjukkan pH 6 itu sebagai kondisi yang optimal. Dan di pH 8, aktivitas enzim lebih rendah daripada pH 6 tetapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan pH 4 dengan persentase tercernanya itu sekitar 91%. Nah, aktivitas enzim ini menurun pada pH yang terlalu asam ataupun basa yang menyebabkan denaturasi yang dapat menghambat kemampuan enzim dalam memecah amilum. Nah, iodium digunakan sebagai indikator ini di mana perubahan warna biru itu menjadi kuning yang menunjukkan pemecahan amilum oleh amilase. Kesimpulan 1. Enzim memiliki aktivitas maksimal pada pH optimumnya. pH optimum enzim amilase adalah pH 6. 2. Pada pH terlalu asam yaitu pH 4 atau terlalu basa yaitu pH 8 dapat menyebabkan denaturasi enzim amilase sehingga menurunkan aktivitasnya. 3. Enzim amilase bekerja pada pH 6-7. Enzim amilase masih aktif pada pH 4 dan pH 8 akan tetapi efisiensinya lebih rendah dibandingkan pada pH optimum yaitu pH 6. 4. Pada semua kondisi pH, peningkatan presentase substrat tercerna paling signifikan terjadi pada 5 menit pertama reaksi. 5. Larutan berubah warna menjadi kuning disebabkan karena enzim amilase berhasil memutuskan ikatan glukosa pada amilum dan konsentrasi amilum berkurang. Demikianlah video yang telah kami sampaikan. Maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.